Bab 3, Padepokan Bambu. Kendal, Minggu, 21 Agustus tahun 2005. Bangun! 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 Suara itu lirih, nyaris menyerupai bisikan, namun memiliki frekuensi yang sanggup menggetarkan dinding kesadaran yang paling dalam. Di dalam remang kamar yang hanya diterangi lampu minyak kekuningan, suara itu adalah alarm abadi yang tak pernah meleset satu detik pun. Secara refleks, tubuhku yang semula terbungkus sarung lusuh dan berbaring kaku di atas lantai beralas tikar pandan, langsung berubah posisi menjadi duduk tegak. Jantungku berdegup dengan ritma yang ganjil perpaduan antara sisa kantuk yang menggelayut dan rasa takzim yang sudah mendarah daging. Itu adalah suara Abah Rois. Beliau adalah pusat gravitasi di pondok pesantren kecil kami yang terletak di pelosok Dusun Penaton, Desa Boja, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Bagi kami, beliau bukan sekadar guru. Beliau adalah cermin tempat kami melihat kekurangan diri sendiri. Di usianya yang menginjak 40 tahun, Abah Rois memiliki raga yang tampak ringkih, namun menyimpan kekuatan spiritual yang luar biasa. Kulit sawo matangnya bersih, perawakannya tidak terlalu tinggi, namun karismanya sanggup membuat ruangan yang luas mendadak terasa penuh saat beliau masuk. Mata beliau adalah bagian yang paling ku kenang teduh, dalam, dan seolah selalu menyimpan rahasia tentang langit. Saat beliau tersenyum, garis-garis di sudut matanya bercerita tentang kesabaran yang tak bertepi. Beliau adalah seorang hafidz sang penjaga wahyu. Di bawah bimbingannya, hidup kami adalah pengabdian pada waktu. Pukul 3:30 pagi, saat embun boja masih membeku di pucuk-pucuk daun jati, kami sudah harus bangun. Ritual itu dimulai dengan suara seretan sandal jepit di atas tanah yang lembab. Kami berjalan beriringan dalam diam menuju padasan pancuran air dari bambu. Begitu jemari menyentuh air, rasanya seperti ribuan jarum es menusuk pori-pori. Air wudhu di Penaton pada jam segini bukan lagi benda cair, melainkan kristal dingin yang memaksa nyawa untuk segera kumpul di raga. Namun, justru disitulah letak kenikmatannya. Setiap basuhan seolah meluruhkan dosa-dosa kecil yang kami bawa dari mimpi. Dengan wajah yang segar dan hati yang gemetar karena dingin, kami melangkah menuju bangunan tengah musala bambu yang menjadi saksi bisu sujud-sujud panjang kami. Masyarakat sekitar lebih akrab menyebut tempat ini dengan sebutan Padepokan. Mungkin karena letaknya yang tersembunyi, atau mungkin karena kesederhanaan bangunannya yang serba bambu. Kami, anak-anak warga sekitar yang tidak menetap secara permanen di pondok, dijuluki sebagai santri kalong. Istilah itu sangat pas. Layaknya kelelawar, kami pulang ke rumah saat matahari mulai tinggi untuk makan siang, membantu orang tua, atau sekadar beristirahat, lalu kembali lagi ke padepokan saat azan asar memanggil. Kami adalah pejuang dua dunia, dunia sekolah formal dengan seragamnya, dan dunia padepokan dengan sarung dan kitab kuningnya. Kegiatan mengaji biasanya dimulai setelah jamaah asar. Kami mengantre dengan dada berdebar untuk setoran bacaan Al-Quran langsung di hadapan Abah. Ritma ini berlanjut hingga malam menjemput, dan pagi kembali menyapa dengan setoran subuh yang syahdu. Baru setelah itu, kami diperbolehkan pulang sebentar untuk sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Inilah kawah candra di muka yang menempa mentalku sejak kecil. Padepokan bambu ini berdiri di atas sebuah tebing yang menantang langit. Pemandangannya? Jangan ditanya. Jika kamu berdiri di selasar pondok dan menatap ke arah timur, matamu akan langsung dipeluk oleh kemegahan Gunung Ungaran. Pagi hari adalah pertunjukan simfoni alam yang luar biasa. Kicauan burung liar bersahutan dengan suara jenggeret yang nyaring. Aits, bicara soal jenggeret, jangan sampai kalian membayangkan makanan ya. Jenggeret itu serangga pohon yang suaranya bisa memekakan telinga. Kalau yang seukuran telur ayam, warnanya coklat, dan dalamnya ada cairan gula merah yang manis itu namanya jemblem. Jangan sampai kalian mencoba menggoreng jenggeret hanya karena namanya mirip jemblem, bisa berabe, hehehe. Namun, di balik kicauan burung itu, tanah ini menyimpan aroma darah dan abu. Jauh sebelum tahun 2005, di era penjajahan Belanda dan Jepang,
tempat ini adalah benteng pertahanan spiritual milik kakek buyut Abah Rois. Namun, sejarah mencatat tragedi memilukan. Saat Belanda kembali datang mencoba menguasai tanah ini pasca kemerdekaan, mereka membakar habis pondok ini. Semuanya menjadi arang dalam semalam. Kakek beliau gugur sebagai syuhada, mempertahankan setiap jengkal tanah yang kini kami tempati. Tanah ini sempat menjadi hutan mati selama berpuluh-puluh tahun, hanya ditumbuhi bambu liar dan singkong. Barulah pada akhir tahun 2004, setelah Abah Rois tuntas menimba ilmu selama 13 tahun di Cirebon, beliau pulang dengan misi suci, membangun kembali reruntuhan itu. Dibantu tangan-tangan tulus warga sekitar, padepokan bambu bangkit dari abunya. Puji syukur kami panjatkan, karena pemuda-pemudi di sekitar pondok kini memiliki tempat berteduh secara spiritual. Bangun Her, bangun! Suara Abah kembali menyentuh telingaku, membuyarkan lamunanku tentang sejarah pedih tanah ini. Inji, Bah! Jawabku dengan suara serak khas bangun tidur. Ayo, bangunkan kawan-kawanmu yang lain juga. Jangan biarkan setan mengikat kaki mereka lebih lama. Inji, Bah! Dengan langkah sempoyongan, aku mulai menggoyang-goyangkan bahu kawan-kawan sekamar. Momen-momen indah ini masih tertanam kuat di memoriku. Suasana setoran pagi adalah momen ujian mental yang sesungguhnya. Santri putra dan putri duduk berderet dengan rapi. Mereka yang bin Nadhor membaca maju lebih dulu, disusul oleh pasukan Bilguib menghafal yang biasanya tampak lebih tegang karena harus mengandalkan ingatan. Hukumannya? Ini bagian yang paling membekas. Jika bacaanmu masih berantakan atau hafalanmu macet, bersiaplah menjadi penghuni tembok. Kamu harus berdiri di tepi tembok sambil membaca ulang ayat tersebut berulang-ulang sampai lidahmu tidak lagi terpleset. Abah tidak akan melepaskanmu sampai beliau mendengar nada yang benar. Durasinya bisa 15 menit, bisa 1 jam tergantung seberapa tebal bebal yang ada di kepalamu hari itu. Secara fisik, berdiri 1 jam itu tidak ada apa-apanya dibandingkan mengangkut karung gabah di sawah. Namun, rasa malunya itu, kawan. Dibaca oleh puluhan pasang mata, terutama di depan santriwati yang diam-diam mungkin kamu kagumi, rasanya pipi ini ingin meledak saking merahnya. Selain hukuman tembok, ada juga ceblakan kecil dari kayu ajaib siwak panjang milik Abah. Abah pernah menjelaskan dalam satu sesi taklim, bahwa dasar dari menjadi santri bukan hanya soal kecerdasan logika atau kuatnya hafalan. Her, ilmu tanpa disiplin itu seperti air di atas daun talas. Dan ilmu tanpa rida guru itu seperti lampu tanpa minyak. Kamu punya lampu, tapi tidak akan pernah bisa menerangi kegelapan. Kata Abah suatu kali sambil memegang siwaknya. Bagi santri baru yang belum paham, pukulan siwak mungkin dianggap kekerasan. Namun bagi kami yang sudah senior dalam urusan nakal, pukulan itu adalah berkah. Itu adalah cara Abah menarik kami kembali saat pikiran kami mulai terbang kemana-mana. Kami belajar menerima hukuman dengan legowo, karena kami tahu, di setiap pukulan itu ada doa Abah agar kami menjadi manusia yang lebih baik. Abah Rois adalah sosok yang hidupnya sangat mensufi. Beliau adalah sang pecinta lapar. Bayangkan saja, beliau berpuasa hampir setiap hari sepanjang tahun, kecuali pada 5 hari yang dilarang agama. Hidupnya benar-benar tentang pengendalian diri yang ekstrem. Beliau sangat jarang marah. Jika kami berbuat salah yang fatal sekalipun, beliau hanya akan menatap kami dengan pandangan teduh yang justru membuat kami jauh lebih merasa berdosa daripada dimarahi dengan kata-kata kasar. Beliau selalu menjaga adab dengan sangat ketat. Bahkan saat tertawa kecil pun, tangan beliau akan menutup mulut. Hidupnya menyendiri di antara bilik-bilik bambu, seolah-olah beliau sudah tidak punya kepentingan lagi dengan gemerlap dunia di luar sana. Aku teringat suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat dan warna langit berubah menjadi jingga keemasan. Abah bercerita tentang filosofi uang. Uang itu tidak penting, Her. Jangan pernah mau diperbudak oleh sesuatu yang bisa hangus terbakar api. Kata Abah dengan nada yang mendalam. Beliau kemudian membuka rahasia masa lalunya saat masih nyantri di Cirebon. Dulu,
karena kecerdasannya, Abah diangkat menjadi pengurus pondok dan menempati kamar di dekat gerbang. Karena lokasinya yang mudah dijangkau, banyak orang mulai mendatangi beliau. Awalnya hanya untuk minta doa atau silaturahmi. Namun lama-kelamaan, niat orang-orang mulai bergeser. Banyak yang meminta Abah menuliskan ayat-ayat suci di atas kertas atau kain putih dengan tinta wangi khas Timur Tengah. Orang-orang menyebutnya rajah atau jimat. Ada yang minta agar dagangannya laris, ada yang minta disembuhkan dari penyakit aneh, hingga yang minta didekatkan jodohnya. Abah, dengan alasan rasa iba, awalnya menuruti semua itu. Sebagai imbalan, beliau sering diberi rokok, gula, teh, atau uang yang lumayan banyak untuk ukuran seorang santri. Abah mulai merasa pintar dan hebat karena bisa membantu orang secara instan. Namun, setan memang bekerja dengan sangat halus. Setan menggoda kita sesuai dengan posisi kita. Jika orang biasa digoda dengan kamar atau judi, maka orang berilmu digoda dengan rasa ujub dan memfasilitasi kesyirikan. Hingga suatu hari, kiai besar gurunya Abah yang biasa dipanggil Buya memanggilnya secara pribadi. Buya tidak membentak, tidak juga menyalahkan. Beliau hanya berbisik dengan nada yang sangat berwibawa. Hati-hati, kalau orang-orang tadi tidak kuat imannya dan justru bergantung pada tulisanmu daripada pada Tuhannya, maka mereka jatuh dalam syirik. Dan ketahuilah, dosa besar itu akan mengalir padamu yang memfasilitasi mereka, dan kepadaku yang memfasilitasi kamu di sini. Kalimat Buya itu seperti guntur yang membelah dadanya. Abah seketika gemetar. Beliau menyadari bahwa selama ini beliau bukan sedang membantu orang, melainkan sedang menjerumuskan orang ke dalam jurang yang berbahaya secara akidah. Hari itu juga, Abah melakukan taubat nasuha. Beliau membakar semua peralatan tulis-menulisnya dan memilih jalan hidup sufi yang menjaga puasa setiap hari hingga detik ini. Rajahlah hatimu dengan asma Tuhan, Her. Jangan pernah mengandalkan benda-benda mati di luar dirimu. Pesan Abah yang tak pernah kulupakan. Dari padepokan bambu inilah, aku belajar bahwa hidup ini adalah tentang menahan diri. Aku belajar bahwa kekuatan yang sesungguhnya bukan saat kita bisa mengalahkan orang lain, melainkan saat kita bisa mengalahkan keinginan diri sendiri. Masa-masa di bawah bayangan Gunung Ungaran itu telah menanamkan fondasi baja di jiwaku. Meskipun kini aku hidup di tengah hiruk-pikuk Jawa Timur, menunggangi riva di bawah terik matahari yang membakar, aku selalu punya tempat untuk pulang di dalam pikiranku, sebuah padepokan bambu yang sunyi, di mana suara Abah Roy selalu mengingatkanku untuk terus berpuasa dari kemilau dunia yang menipu. Malam itu, di tahun 2005, aku kembali tertidur di bilik bambu itu setelah zikir panjang, membawa satu pelajaran berharga, bahwa setiap dari kita adalah penulis bagi nasib kita sendiri, dan tinta yang paling abadi adalah ketulusan.